Rai mawawagan awanila rai janawawagan rati tu ditapengah nawalita naeng. Salam teman-teman. Ada sukacita hari ini? Son semangat. Ada sukacita hari ini? Kurang semangat. Nah, sebelum katong mulai beribadah, katong ada penampilan narasi dari kakak Eiffel dan kakak Gaby. Untuk itu beta persilakan maju. Oke, shalom. Shalom. Oke, sebelum kita membaca narasi tentang adat sabu, kebiasaan sabu itu kalau datang dan pergi pasti cium hidung. Jadi saya minta teman-teman untuk semua untuk cium hidung samping kiri kanan. Dan katakan selamat membangkitkan hidup. Ayo silakan. Ayo, jangan malu, cium hidung. Song covid. Ya, cium hidung. Ya, cium hidung ya, bukan cium yang lain ya, jangan. Diizinkan cium hidung. Oke, sudah cium hidung? Mau cium apa Le? Hidung sah. Teman-teman, penduduk Sabu adalah suku bangsa Sabu. Secara geografis, suku Sabu Rejua terbagi atas klan-klan yang disebut Adu. Adu-adu ini merupakan kesatuan kelompok yang berasal dari suatu keturunan. Udu-udu ini terbagi lagi menjadi subklan. Kerogo berdasarkan pembagian wilayah adat. Maka kelompok-kelompok Udu terbagi dalam 5 lokasi atau wilayah adat, yaitu wilayah adat Seba atau Haba dan Menia, wilayah adat Mesara atau Mehara, wilayah adat Liae, wilayah adat Timo atau Dimo, dan wilayah adat Rajua yang terpisah dari wilayah Sabu. Wilayah adat Seba menamakan dirinya orang Seba atau Dohaba. Wilayah adat Mesara menamakan dirinya orang Mesara atau Domehara. Wilayah adat Liae menamakan dirinya Doliae. Wilayah adat Timo menamakan dirinya orang Timo atau Dodimo. Dan wilayah adat Raijua menamakan dirinya orang Raijua atau Do Raijua. Orang Sabu atau Dohau, meski berdominasi dalam wilayah adat yang berbeda, tetapi tetap memiliki bahasa persatuan yang sama, yaitu bahasa Sabu atau Lihau, yang mengenali dan membedakan asal wilayah adat atau kampungnya bisa didengar melalui dialekannya pada saat berkomunikasi. Dialek Domahera berbeda dengan Dohau lainnya. Dalam berbagai aspek kehidupan, orang Sabu tidak memiliki hambatan. Orang Sabu memiliki beraneka ragam budaya yang sampai saat ini tetap lestari dan terjadwal dalam kalender ritual adat. Meskipun mereka menganut agama yang taat pada ajaran agamanya masing-masing, namun kegiatan adat yang sifatnya masal tetap. Pulau Sabu Raijua sering dijuluki sebagai negeri para dewa. Alasannya karena masyarakat memiliki banyak ritus kehidupan sebagai cara mereka terhubung dengan pemilik hidup atau murid.
Dalam budaya ada pantangnya menyebut nama Dia yang hidup, sehingga ungkapan yang layak untuk menyebut adalah Muri, yaitu Dia yang hidup. Dalam perkembangan, orang Sabu menyerap konsep baru untuk menyebut Sang Hidup. Dan istilah Deo, bahasa Portugis. Sehingga ada pandangan Deo Muri atau Tuhan dalam bahasa Sabu adalah Muri. Telah berkarya melalui ketentuan alam sebagai sumber penataan hidup oleh masyarakat, baik dengan Tuhan dan sesama manusia maupun dengan lingkungan alam. Dalam rangka bulan budaya dan bulan bahasa Prancis, mari kita belajar nilai dan praktek kebudayaan Sabu. Selamat beribadah. Baik, sebelum kita melanjutkan, mari kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Semua bangkit berdiri, boleh. Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kasih setiap itu selalu baru rahmat. Tak kulihat kasih pernah berakhir hidupku. Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dari kos hingga tiba di tempat ibadah dengan baik. Sebentar lagi kami akan mendengar dan menonton film. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami dengarkan boleh bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian lagi. Ingat akan nama Yesus. Dalam versi Sabu ya teman-teman. Mone jaga helu naraneo, mone jaga helu ale balonmu.
Mone jaga erugu Natara ngarano Mone jaga Baik, sebelum katong nonton film, mari katong berdoa. Duduk dulu. Mari katong berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan menonton film. Kiranya Tuhan memberkati agar film ini dapat memotivasi kami, agar bermanfaat bagi hidup kami maupun bagi orang lain. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Murita lauta herugemo payake nehiga pa sorga nga paraiwawa riminahre jewe aya hari-hari do jepe iu nga ngara ama ana nga henga domegala aya rota pekako nelai do lia pamo rido tape nau pelere yangamu tade pedegarahi. Amin. Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba. Maafkan kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba.
Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Terguling. Kami masuk dan mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Yesus hilang? 2 orang malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar." Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya dengan sukacita. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya.
Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Baik teman-teman semua, dari film ini saya mengambil refleksi. Ini adalah kehormatan bagi kita menjadi saksi Kristus dengan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Mari fokus, kita tidak lagi tertuju pada perkara-perkara dunia. Kewargaan kita ada di dalam surga. Dari sana, teman-teman, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus yang mengubah kita yang hina, dan yang hina ini mengarahkan tubuh ke depan. Untuk itu saya persilakan teman-teman untuk memberikan refleksi dari film yang tadi kita nonton. Mungkin Kak Karen. Oke, baik. Kalau dari saya, refleksi yang bisa saya dapat dari video singkat ini bahwa poin yang pertama bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Kadang ketong sebagai anak muda nih bilang percaya tapi masih ragu. Iya dong. Nah, untuk itu kenapa kadang ketong berdoa, ketong doa sudah dijawab tuh karena satu ketong doa tapi ketong ragu dengan ketong doa sendiri. Nah, jadi dari ini film singkat nih mau mengajarkan ketong bahwa Tuhan tuh benar-benar ada. Ketong harus percaya itu. Terus poin yang kedua bahwa Dia sudah memberikan keselamatan kepada kita nih secara cuma-cuma. Terus apa yang harus ketong kejar? Ketong lakukan, ketong kejarkan di dunia. Yaitu kejar itu keselamatan, lakukan itu keselamatan. Kita ketong diberikan keselamatan secara cuma-cuma, tapi ketong sudah lakukan, ya percuma. Begitu. Jadi kalau dia sudah kasih gratis, ya ketong kejar itu. Begitu. Nah itu dari saya sih. Kak Karel, mungkin dari Kak Ari. Baik, salam untuk kita semua. Salam. Refleksi yang bisa saya lihat dari apa yang kita lihat tadi, bahwa memang betul bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu benar-benar nyata. Keselamatan itu dikerjakan Tuhan bagi setiap kita yang mau percaya kepada Dia. Ketika kita menjadi sama seperti Petrus, kita tidak boleh pungkiri, tidak bisa pungkiri itu. Kadangkala kita sama seperti Petrus, harus lihat dulu dengan mata kepala kita sendiri, baru kita percaya. Tetapi melalui tayangan singkat malam hari ini, kita sekali lagi diingatkan bahwa benar adanya bahwa Tuhan bangkit bagi setiap kita. Tuhan memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma bagi kita. Siapa kita yang mau percaya, itu pilihan kita. Jadi, kembali lagi kepada apa yang dikatakan Adik Karel, bahwa keselamatan itu diberikan kepada kita, semua kita, secara cuma-cuma. Tinggal pilihan kita. Kita mau memilih untuk selamat atau kita memilih untuk binasa. Ketika kita memilih untuk selamat, maka kita harus berani ambil keputusan untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati kita. Itu yang bisa saya lihat dan menjadi refleksi bagi saya malam hari ini. Terima kasih. Mari Bapak Ibu
ada perintah yang diberikan buat kita. Kita kan adalah murid-murid Tuhan. Semua kita di sini murid Tuhan. Ya, untuk terus memberitakan Injil, apalagi ya, semua ini sebagian besar dari teologi ya. Ya, kalian sekolah Fakultas Teologi ini bukan hal yang mudah. Perjuangannya memang berat untuk menjadi saksi Kristus. Tadi Tuhan bilang Dia akan berikan penolong, yaitu Roh Kudus. Ini harus kita andalkan dalam kita melayani Tuhan. Karena kalau enggak, yaitu tadi akan seperti Petrus, dia itu belum penuh Roh Kudus, jadi menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Tapi ketika dia bersama murid-murid penuh Roh Kudus, kita tahu bersama di Kisah Para Rasul kan, Petrus sekali khotbah berapa yang bertobat? Ada yang baca enggak? Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Ya mungkin kalau kita zaman ini bisa lebih dari itu. Ya kalau Tuhan bekerja lewat kita semua, kita berserah, kita mau ikuti perintah Tuhan Yesus itu, bersaksi. Ya memang zaman sekarang, zaman teknologi yang begitu canggih, ini tantangan buat kita untuk apa namanya, memberitakan Injil, kabar baik, bisa dengan media sosial, bisa secara langsung kita ketemu dengan orang-orang. Karena di negara kita Indonesia ini kan negara dengan Muslim terbanyak di dunia, masih banyak jiwa-jiwa yang harus dimenangkan. Ya, saya percaya kalau kita semua mau mengambil bagian ini, Tuhan campur tangan. Tuhan tadi udah dibilang karya Tuhan itu ada. Ya, saya pun percaya Tuhan itu ada sampai nanti tadi di ayat-ayat itu kan dibilang waktu Yesus terangkat ke surga, Dia akan datang dengan cara yang sama untuk menjemput kita. Ya, naik bersama-sama di surga. Tinggal kita mau tetap percaya atau tidak, itu kembali lagi tadi dikatakan pilihan. Ya, kita harus terus, kalau kita anak Tuhan ya tetap percaya sampai kita ya mungkin nanti sampai mati, atau sampai nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ya karena tidak semua akan mati secara fisik ini ya, waktu Tuhan datang di Alkitab juga tulis bahwa kita akan diubahkan seperti itu, ada ayatnya seperti itu. Jadi mari tetap terus setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan, berjuang untuk pekerjaan Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati. Dari kakek ini mungkin kakak Robi. Kalau dari salah kata orang yang dia poin atau lakukan usaha dia ngomong apa lewat firman Tuhan, lakukan dan lakukan saya yang semua dari kita atau lakukan kalau mau salam. Baik, terima kasih kepada Robi. Mungkin dari teman-teman lain ada? Pak. Baik, orang Sawu bilang, Mai di Madeno, JPK ko. Mari katong dengar dan katong lakukan. Amin. Baik, saya persilakan buat kata Wopsi untuk doa persembahan dan doa refleksi. Oke, baik teman-teman, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur karena Engkau telah menjaga kami dari awal ibadah kami hingga pertengahan ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga telah menonton film kenaikan-Mu ke surga. Kiranya Engkau berkati agar film ini jangan saja ya Bapa, melainkan kami dapat merefleksikan dalam kehidupan kami
Dan juga kami tetap percaya bahwa Engkau hidup di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan janganlah film ini menjadi sesuatu hal yang baru agar kami menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, kami akan memberikan korban persembahan-Mu. Kiranya Engkau berkati agar persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan-Mu di kehidupan kami ya Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak Opsi. Baik, mari kita semua bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Paul. Kakak Dewi, bawa ketong dalam doa safari. Mari teman-teman semua kita membawa doa syukur kita, pokok doa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Odeo, doera padara di bala, dio do jaga di anak au hari-hari. Pamada donande, doi au make no hedoi anak au hari-hari. Pamada donande, tahe bakja, wi Perancis Salatiga, do da jaga padara Perancis, ngado hedoi no murimada, anak au hari-hari. Do padara hedoi kuliah, dara jaga pa Perancis, dara jaga pa miniwe, nga padara helau, nga hiangan. Pamada donande, tahe bakja, wi dodo, jage pa pehak, kekahi Perancis, nga patapa kekahi Perancis. Pamada donande, tahe bakja, wi ngenga-ngenga, kedota palaruri Perancis, ngajaga dobukine, dara tatau, ngajaga tahenge nolodo metani Perancis. Wajideo, haku ale kene usda, dojage rai hewari, natade lodo danande. Pamada donande, tahe bakja, wihianga ya hari-hari do pada, mita hewaka ta ieke. Nga hari-hari, yanga do peabu ngalodo, do iye ngalodo metana rohe. Pamada donande, tahe bakja, wi hari-hari mihinga, ya do jaga, padara kekahi Perancis pamada donande. Odeo, jage ko ina, nga ama ji hari-hari, ari di hari-hari yang Perancis do era-era parai. Odeo, jaga we Indonesia do era padara hedui nande, jaga we ni Salatiga nande, ngatapa do pirehiangi ya hari-hari. Ngadara hidu ingaa, ni unga hari-hari hedui do erani. Odeo, hari-hari nihianga do hewari, do helalau, nadaka do tekekahi celau. Odeo,
pedoe oro padara mita daka korete kehahi Prancis nande wajadio doera tabi podio maho padara Prancis jaga we ana au hari-hari nande dio petuba we hala-hala do hari-hari we darangara Yesus Kristus muridi ngamone domegala jitadaka tehebaja paama paliru bala amin. Baik, sebelum kita menutup ibadah malam hari ini, kita sama-sama menari tarian dari Sabu Rubah Dewa. Semua berdiri sama-sama bergandengan tangan ya. Sambung. Windy, sambung lingkar. Kita rutin. Kita bikin. Sampai mana? Sampai tentang. Contoh? Contohnya Coba perhatikan. Ya, semua perhatikan ya. Jadi gerakannya karena susah sepupunya, jadi hanya 1, 2, 3, terus 1, 2, 3, terus ulang itu sampai akhir. Sampai lagu habis. Sudah banyak ada roti. Foto putih. Coba kasih pegang kamera sih. Tiga, jalan. Berhenti, maju. Kita mau gitu, bikinnya orang Oke. Lupa dia jadi manusia yang baik.
Ini Cika. Refleksinya dari Baik, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena telah memberkati kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Tuhan memberkati kami hingga tiba di kos masing-masing dengan selamat. Inilah doa permohonan kami, terima kasih Tuhan, amin. 1, 2, 3, Salam. Rai mawa ganawan rai janawa wagan rati tu di tapeng nawan di tanah